yang kita beli itu belum mengalami proses serah terima antara penjual pertama dengan kita, namun sudah kita jual lagi. Nah, hal ini terlarang karena 3 alasan. Hal ini terlarang karena 3 alasan. Yang pertama, karena hal ini bisa menimbulkan percekcokan antara kita dengan penjual pertama. Kita beli barang, namun barang masih di tempat penjual pertama, kemudian kita jual pada orang lain, dan ternyata untung kita lebih besar daripada untung penjual pertama. Maka boleh jadi terjadi rasa tidak suka, dendam, merasa sayang dan sebagainya, yang boleh jadi berkembang sampai percekcokan. Terlebih ketika ketika ternyata keuntungan saya itu jauh lebih besar daripada keuntungan penjual pertama. Kemudian yang kedua adalah sebagaimana alasan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, jual beli semacam ini itu pada hakikatnya adalah menukar uang dengan uang. Menukar uang dengan uang, sedangkan barang itu cuma kamuflase. Barang itu tidak cuma untuk kamuflase semata. Karena saya beli dengan dengan harga misalnya 10.000, saya berikan uang 10.000 itu kepada penjual pertama, dan saya dapat duit misalnya 15.000 atau 20.000, sedangkan barang itu cuma untuk kamuflase saja. Karena pada hakikatnya karena saya tidak menguasai barang yang saya jual, maka barang dinilai cuma pura-pura dan kamuflase. Maka yang terjadi, kata Ibnu Abbas, itu adalah keluar duit sedikit, dapat duit banyak. Maka ini seperti riba. Keluar duit sedikit, saya duit banyak. Karena dalam jual beli semacam ini, saya tidak bertanggung jawab atas barang. Karena barang yang saya beli masih di tempat penjual. Saya dapat pembeli, nanti boleh jadi dikirimkan oleh tempat saya pulaan langsung kepada konsumen saya. Jika di jalan ada apa-apa, tanggung risiko, saya tinggal komplain sama tempat saya pulaan, ini barangnya cacat. Maka barang itu tidak saya beli sebenarnya, karena saya tidak punya tanggung jawab terhadap barang. Maka hakikat yang terjadi adalah saya keluar duit dengan nominal yang sedikit, 10.000, saya dapat duit 20.000. Maka kata Ibnu Abbas, hakikat yang terjadi pada jual beli semacam ini adalah barter uang dengan uang dengan jumlah yang lebih banyak, sedangkan barang itu cuma untuk tipuan. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa jual beli semacam ini terlarang, adalah karena saya tidak menanggung resiko sama sekali. Saya bersih dari kemungkinan rugi. Kemungkinan rugi untuk saya adalah 0%. Kemungkinan rugi untuk saya itu 0%. Karena saya kulaan, barang masih di tempat penjual. Ketika saya dapat konsumen ngambil di tempat penjual, atau penjual di tempat-tempat konsumen ngambil di tempat kulaan saya, atau tempat kulaan saya ngirim barang langsung ke konsumen.
Dan di antara bentuk jual beli semacam ini yang lagi tren terutama di jual beli online adalah sistem jual beli namanya, siapa yang ingat, saya agak lupa namanya. Hah? Dropship ya. Ya, dropship. Saya cuma modal katalog, saya pajang di toko online saya. Saya nggak punya barang, barangnya punya tempat kulaan saya. Ketika ada orang yang beli sama saya dengan harga yang saya tawarkan di toko online, maka kemudian saya tinggal perintahkan kepada tempat kulaan saya untuk kirim barang kepada konsumen saya atas nama saya. Nanti kemudian diakukan yang ngirim adalah saya, yang ngepak-ngepaki saya, padahal ya, tempat kulaan saya yang ngirim dan ngepak-ngepaki. Makanya ada jual beli yang terlarang. Makanya ada jual beli yang terlarang. Karena belum ada serah terima barang antara saya dengan tempat kulaan saya. Dan kemungkinan rugi saya adalah 0%. Jadi satu hal yang tidak boleh. Yang namanya jual beli itu, penjual itu punya sifat siap punya menanggung kerugian dalam bentuk ternyata saya kirim, saya serah terima dengan kulaan barang bagus, saya kirim cacat di jalan, konsumen saya komplain sama saya, maka saya harus tutup, ganti barang yang saya kirimkan, dan saya menanggung kerugian karena hal ini. Ini yang namanya sifat jual beli. Ada di sana kemungkinan untuk rugi, meskipun kemungkinan untung juga besar. Nah, yang dimaksud dengan serah terima barang, maka yang dimaksud dengan serah terima barang, pendapat sebagian ulama, semacam Sa'di dan yang lain, tolak ukurnya adalah urf, tolak ukurnya adalah kebiasaan. Barang semacam ini biasanya itu dikatakan sudah serah terima, tanggung jawab itu sudah berpindah, manakala seperti apa? Pihak tempat kulaan itu sudah dikatakan tidak lagi cawe-cawe, lepas tangan, sudah tidak punya sangkut paut, itu kapan? Maka itu tolak, yaitu yang jadi tolak ukur. Meskipun umumnya kalau itu berupa jual beli tanah, jual beli rumah, maka dikatakan telah serah terima manakala pemiliknya itu telah mengkosongkan diri dan mempersilahkan. Bahasa kita ya, kuncinya sudah dia telah kosongkan rumah itu dan kuncinya sudah diserahkan ke saya plus kelengkapannya, misalnya sertifikat dan yang lain, maka berarti saya telah terjadi serah terima barang. Adapun barang-barang yang kecil-kecil yang bisa dipindah dan diangkut, umumnya adalah manakala telah pindah tempat. Manakala sudah pindah tempat, sudah tidak lagi di gudangnya penjual, namun sudah di gudang saya, maka terjadilah serah terima barang. Kemudian di antara jual beli yang terlarang adalah bai'inah, jual beli ainah, yaitu saya jual barang tidak tunai. Saya jual satu barang tidak tunai, saya jual HP misalnya tidak tunai, harganya 700.000, nanti dibayarkan setelah 2 bulan. Kemudian barang saya serahkan. Saya jual barang HP kepada Pak Taib, HP harga 700.000, Pak Taib boleh bayar 2 bulan lagi.
Kemudian baru seminggu atau baru sehari atau baru sejam saya beli kembali HP tadi dari Pak Taib dengan harga 500.000 cash. Tadi saya jual HP-nya 700.000 tidak cash, saya beli lagi 500.000 cash. Maka apa yang terjadi? Pak Taib itu saya kasih duit 500.000, namun setelah 2 bulan dia wajib mulangkan 700.000 kepada saya. Maka yang terjadi adalah riba. Adapun barang hanya kamuflase. Maka yang terjadi adalah riba. Saya ngutangi Pak Taib 500.000, saya dapat kembalian dari Pak Taib 700.000. Adapun barang cuma untuk wangun-wangun, kayaknya biar supaya disebut jual beli, cuma untuk kamuflase, cuma untuk bohong-bohongan. Maka di sini terjadi 2 transaksi jual beli pada satu barang. Nah, jual beli semacam ini adalah jual beli yang haram dan jual beli yang tidak sah. Kenapa? Karena ini adalah jalan menuju riba, atau bahkan riba itu senyatanya, atau jalan menuju riba kalau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, bukan disepakati dari awal, ya cuma kebetulan ada transaksi, saya jual HP ke Pak Taib, terus kemudian berubah pikiran saya setelah seminggu. Maka ini jalan menuju riba. Namun kalau sudah memang disengaja dari awal, maka itu riba senyatanya, karena saya ngutangi Pak Taib 500.000 dan saya dapat kembalian 700.000. Dan ini juga terlarang karena Nabi melarang, di antara jual beli yang Nabi larang adalah 2 transaksi jual beli dalam satu transaksi. Namun jika orang itu membeli barang, jika saya beli kembali HP yang saya jual pada Pak Taib setelah Pak Taib bayar, tidak apa-apa. Jadi saya jual HP saya ke Pak Taib 700.000, dibayar 2 bulan lagi. Setelah Pak Taib bayar, setelah 2 bulan Pak Taib bayar 700.000, bulan ketiga saya beli lagi HP saya tadi dengan harga 500.000. Ini boleh. Ini boleh karena barang uang telah dibayarkan. Yang tidak boleh apa? Saya jual ke Pak Taib 700.000, 2 bulan lagi, sebelum 2 bulan saya beli cash dengan harga yang lebih murah. Kalau saya belinya itu setelah Pak Taib melunasi, no problem. Perhatikan bedanya, beda kan? Kalau setelah Pak Taib melunasi 2 bulan, terus bulan ketiga tak beli lagi, tidak masalah. Demikian juga boleh saya beli dengan harga yang lebih murah cash, asalkan barang tersebut telah berubah. Asalkan barang tersebut telah berubah. Saya jual kepada Pak Taib misalnya kayu gelondongan, tak jual misalnya kayak tadi, harga kayak tadi 700, 2 bulan. Satu sama Pak Taib dibuat kursinya tak beli. Kursinya tak beli atau jadilah dia kursi, meja dan sebagainya, satu kayu gelondongan tadi. Nah, semuanya saya beli dengan harga 500 cash. Maka ini tidak masalah. Barang kayu gelondongan utuh tadi telah jadi kursi, telah jadi meja, habis. Habis jadi kursi dan meja. Kemudian kursi dan meja saya beli dari Pak Taib cash 500.000, tidak masalah. Karena barangnya sudah berubah wujud, sudah berubah bentuk. Terus saya jual pasir dan semen ini sama Pak Taib, ini harga 1 juta,
2 bulan. Sama Pak Taib dibuat konblok, semuanya habis buat konblok sekian. Saya beli cash 700.000, tidak masalah, karena barang sudah berubah bentuk. Yang tidak boleh kalau barangnya masih sama bentuknya. Saya jual pada Pak Taib kayu gelondongan, saya beli dari Pak Taib juga masih bentuknya kayu gelondongan. Kemudian yang ini boleh kalau yang beli pada Pak Taib itu bukan saya, Pak Boim. Nah, misalnya saya jual kayu gelondongan sama Pak Taib 700.000 per 2 bulan, kemudian dibeli sama Pak Boim 500.000 cash, tidak masalah. Yang masalah kalau sama saya dijual lagi. Kemudian di antara jual beli yang terlarang adalah menjual atas jualan orang lain. Semacam ada seorang yang membeli barang dengan harga 10.000. Kemudian setelah proses negosiasi itu belum selesai, datanglah saya, ada 2 orang lagi jual beli barang harganya 10.000. Negosiasi hampir selesai atau hampir kelar. Datanglah saya dan saya katakan kepada orang yang mau beli, tak jual padamu barang dengan kelas yang sama dengan harga 9.000, mau enggak? Atau dengan harga yang sama 10.000 namun kualitas yang lebih bagus. Ini kualitas nomor 3, saya punya barang kualitas nomor 1, harga sama. Atau demikian juga membeli atas belian orang lain. Ada seorang yang membeli barang, ada 2 orang, yang satu membeli barang, ada penjual menjual barangnya dengan harga 10.000. Kemudian saya datangi penjual, juallah barangmu itu kepada saya saja, tak beli 15.000. Jangan kamu lepas sama itu. Namun kasihkan ke saya 15.000. Dia cuma 10.000 kan, saya 15.000, tak beli. Kalau tadi saya mendatangi pembeli, jangan mau itu 10.000. Di tempatku kualitas sama 9.000. Ini terlarang. Ataupun saya mendatangi penjual, jangan kamu lepas 10.000, kasihkan ke saya, tak beli 15.000. Maka keduanya adalah transaksi yang haram, terlarang, karena ini merugikan kaum muslimin dan ini bikin emosi orang lain, bikin kerecokan, bikin pertengkaran dan semacam itu. Kemudian di antara jual beli yang terlarang adalah jual beli pada hari Jumat setelah azan. Setelah azan mulai terdengar. Ketika hari Jumat azan telah terdengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan pada saat khatib naik mimbar, maka terlarang mengadakan transaksi jual beli ketika itu. Tentang sah dan tidaknya ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama dosa, namun transaksinya masih sah. Kalau di buku yang saya bacakan ini haram dan tidak sah. Haram dan tidak sah. Dosa plus tidak sah. Duitnya tidak halal. Barangnya tidak berpindah ke pemilikan. Namun ini adalah haram jika transaksi tersebut diadakan bersama orang yang punya kewajiban sholat Jumat, yaitu laki-laki dewasa. Maka jika salah satu dari penjual atau pembeli adalah laki-laki dewasa, maka haram. Tapi kalau dua-duanya adalah orang yang tidak wajib sholat Jumat, perempuan sama perempuan, boleh. Tapi jika salah satunya laki-laki, pembelinya laki-laki atau penjualnya laki-laki, hukumnya haram dan tidak sah. Dan ini tidak hanya berlaku untuk jual beli, berlaku juga untuk
sewa menyewa dan yang lain. Di antara contoh sewa menyewa adalah naik taksi, naik bis kota, maka itu transaksi jual jasa. Sehingga perempuan nggak boleh naik taksi, naik bis kota setelah adzan, karena sopirnya muslim, sopirnya wajib jumatan. Maka berdasarkan hal ini, jika ada perempuan kok nyetop taksi atau bis kota setelah adzan Jumat, sopirnya laki-laki yang wajib sholat Jumat, maka transaksinya haram dan tidak sah. Maka naik bis kota dan dosa. Ada naik bis kota dan naik bis kotanya itu dosa karena haram. Kemudian di antara transaksi yang dilarang oleh Nabi SAW adalah manakala barang yang diperdagangkan, diperjualbelikan adalah barang yang haram. Semacam transaksi jual beli khamr, atau yang lebih jelek daripada khamr, narkoba, maka duitnya adalah duit haram meskipun banyak. Demikian juga jual beli khinzir, jual beli babi. Jadi Jogja kata orang MUI bagian labelisasi halal, yang di setiap harinya ada 20 ekor babi disembelih di rumah potong yang resmi. Itu yang resmi, belum yang dipotong tidak resmi. Di rumah potong RPH yang resmi tercatat 20 ekor babi setiap harinya di Jogja. Belum ya tidak resmi. Ya, maka di antara jual beli yang haram adalah jual beli babi. Dan yang haram bukannya jual belinya, yang cuma ngangkutkan babi dari peternaknya ke pembelinya, sama dosanya, sama haramnya. Atau jual beli patung. Yang lebih parah lagi adalah jika patungnya itu adalah patung sesembahan. Maka ada muslim, dia bikin patung Buddha, patung Siwa, patung Wisnu, patung Yesus, dijual. Itu yang buat orang Islam. Di Muntilan sana atau di Kasongan, patung-patung Hindu yang buat orang Islam, patung-patung sesembahan, dan berbagai barang-barang yang lain yang haram dalam aturan syariat. Maka menjualnya ataupun membelinya adalah satu hal yang berdosa, haram dan tidak sah. Maka duitnya itu bukan duit yang halal. Meskipun dia kehilangan barang, namun duitnya bukanlah duit yang halal karena barangnya adalah barang yang haram. Kemudian di antara jual beli yang haram adalah jual beli yang namanya habalul habalah. Adalah jual beli masa jahiliyah, habalul habalah. Habalul habalah itu ada dua penjelasan tentang maknanya. Adalah orang jual beli tidak tunai, namun jatuh tempo pembayaran itu tidak jelas. Misalnya saya sama Pak Taib, saya contohkan, saya dengan Pak Taib melakukan transaksi jual beli. Saya jual barang sama Pak Taib, namun Pak Taib bayarnya, saya punya unta betina. Saya katakan Pak Taib, itu jatuh tempo pembayaran kalau unta betina punya saya ini punya cucu. Kalau unta betina saya ini punya cucu, nah itulah jatuh tempo pembayaran barang yang saya jual sama Pak Taib. Gak tahu kapan unta saya ini bunting, dan kapan buntingnya itu kemudian punya anak betina, dan kapan betinanya ini kemudian bunting lagi, gak jelas. Maka ini terlarang.
Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ketidakjelasan waktu pembayaran. Ini bedanya jual beli sama utang piutang. Kalau jual beli tidak tunai, waktu jatuh tempo pembayaran harus jelas. Tanggal sekian bulan sekian. Tanggal sekian bulan sekian. Ini tanggal. Sehingga termasuk jual beli yang terlarang. Seorang PNS beli barang tidak tunai dan berkata sama penjualnya, nanti tak bayar kalau sudah gajian. Nanti saya bayar kalau udah gajian. Ya gajian dia mungkin tanggal 1, mungkin tanggal 2, mungkin tanggal 3, mungkin tanggal 4, mungkin tanggal 5. Enggak pasti tanggalnya. Ya sering-seringnya tanggal 1, namun ya kadang tanggal 5. Itu jual beli yang terlarang. Nanti saya bayar kalau udah tanggal muda. Tanggal muda itu tanggal berapa? Tanggal 1 sampai tanggal 10 masih tanggal muda misalnya. Enggak jelas. Ini jual beli yang terlarang. Ini termasuk jual beli habalul habalah. Ini tergolong jual beli habalul habalah. Lain halnya kalau transaksinya adalah transaksi utang piutang. Transaksi utang piutang. Saya diutangi duit sama Pak Taib 1 juta. Pak Taib bilang bayarnya kapan-kapan, saat kalau udah punya duit, longgar duitnya. Ya kapan-kapan nggak apa-apa. Boleh. Karena orang jual beli karena transaksi utang piutang itu memang tujuannya sosial. Dia nggak dapat amaan, dia nggak dapat ini. Dia cuma mau bantu. Dia bantunya mau lebih besar lagi. Dia beri kemudahan masalah waktu pembayaran, maka itu lebih baik lagi. Adapun orang jual beli itu maksudnya cari untung. Maksudnya adalah duit itu untuk diputar. Maka harus ada kejelasan kapan pembayarannya. Penjelasan yang kedua tentang pengertian habalul habalah adalah jual beli anak binatang yang belum ada. Sehingga maknanya adalah makna yang kedua, Pak Taib itu beli sama saya cucu dari unta betina yang saya miliki. Saya punya unta betina, cucunya itu dibeli sama Pak Taib sekarang. Maka ini jual beli barangnya 100%, 200% belum ada. Oh, punya anak aja belum, cucunya yang dibeli. Maka ini terlarang. Karena apa? Karena ini baik makdum, jual beli barang yang barangnya itu sama sekali tidak ada. Pak Taib sudah ngasih duit untuk beli cucu dari unta saya. Padahal boleh jadi nanti boleh jadi jantan, boleh jadi betina, cucunya itu. Boleh jadi nggak punya cucu karena karena ternyata mboknya itu mati, atau ternyata anaknya itu mati. Boleh jadi cucunya itu nanti normal, boleh jadi cacat, boleh jadi keluar mati. Maka ini gambling untuk pembeli dalam hal ini. Maka jual beli semacam ini, jika ada orang untuk jual beli barangnya tidak ada sama sekali, maka terlarang. Misalnya padinya itu masih hijau, sudah dibeli, sudah dibayari, dalam keadaan padi itu hijau, belum jelas itu mau nanti menguningnya itu seperti apa. Apakah semua menguning semua atau cuma separuh yang menguning. Maka ketika transaksi diadakan, barangnya itu tulen belum ada, maka ini semisal, maka ini sama saja terlarang. Demikian juga termasuk yang terlarang adalah jual beli
anak binatang yang masih ada di perut induknya. Saya punya sapi, sapinya lagi bunting, anak sapi ini saya jual. Bukan induknya yang saya jual, anaknya. Transaksi terjadi sekarang. Padahal anak sapi ini belum lahir, namun dia sudah ada. Maka ini namanya bukan baik makdum. Kalau tadi baik makdum, barangnya itu tidak ada. Ini barangnya ada namun majhul, namun tidak diketahui. Ini nanti lahir jantan atau betina, ini lahir cacat ataukah normal. Maka ini namanya baik majhul. Jual beli barangnya ada, namun nggak diketahui wujudnya, nggak diketahui kondisi lebih detailnya. Maka ada jual beli yang haram. Namun kalau yang dijual itu plus sekalian induknya malah boleh. Sapi ini kalau dia nggak bunting 15 juta. Karena dia bunting saya jual 20 juta. Dan yang saya jual ya dua-duanya, induk dan anaknya, boleh. Tapi kalau saya jual anaknya saja 5 juta, induknya tidak saya jual. Ini induknya lagi bunting, anaknya tak jual 5 juta, haram. Gimana? Yang dijual induknya. Kalau induknya plus anaknya, kalau induknya saja kan kalau tidak ditimbang dia bunting kan cuma 15. Tapi karena menimbang ini bunting jadinya harganya lebih mahal. Selisihnya apa itu? Harga anak. Berarti kan kalau selisihnya itu apa? Harga anak kan? Tidak ada faktor yang lain yang menyebabkan ada kenaikan kecuali karena anak yang ada dalam perutnya. Maka kalau dia tidak bunting 15, bunting harganya jadi naik 20 juta. Maka selisih 5 juta itu apa? Harga anak. Tapi kalau harga anak ini, anaknya ini dibeli sekalian induknya boleh. Tapi kalau anaknya tok yang dibeli dengan meskipun harganya sama, yaitu 5 juta, itu haram. Maka ada sesuatu yang ketika dia dibeli sendirian itu haram. Kalau malah digabungkan malah halal. Contoh yang lain, orang jual pohon kayu jati misalnya. Ini kayu jati, ini kalau saya cuma beli oyotnya saja, dan saya nggak lihat, ya, tak beli akarnya saja, ya, karena akarnya itu malah jadi seni untuk sebagian orang, ya. Akar pohonnya. Kalau saya beli akarnya saja, saya beli misalnya 1 juta, akarnya saja yang saya beli, itu tidak boleh. Kalau saya beli batangnya saja 5 juta misalnya, tidak apa-apa. Kalau saya beli batang dan akarnya 6 juta, tidak apa-apa. Akar dan batangnya saya beli 6 juta, tidak apa-apa. Tapi kalau akarnya tok yang saya beli 1 juta, haram. Kalau batangnya saja yang dibeli tidak masalah. Batang plus akar dibeli, meskipun ada selisih 1 juta karena itu untuk beli akar, tidak apa-apa. Tapi kalau akarnya saja yang saya beli, itu tidak boleh jadinya. Kecuali akarnya sudah digali. Ini kita bicara pohonnya masih tegak, ya. Kalau akarnya sudah diambil, sudah pohon sama akar sudah dipisah, akarnya sudah laku, kemudian batangnya sudah laku, kemudian akarnya itu lagi dipamerkan, saya beli, tidak masalah. Yang jadi masalah adalah akar yang tersembunyi di dalam tanah saya beli. Itu jika dalam keadaan pohonnya tegak, akarnya belum dicabut, itu kalau saya cuma beli akarnya tok, itu tidak boleh, haram. Tapi kalau saya beli batang dan akarnya, itu boleh. Sebagaimana boleh jika saya cuma beli batangnya saja.
Tapi kalau akarnya itu sudah digali, sudah diambil, sudah ditaruh di atas, maka saya beli akarnya juga tidak masalah. Kemudian di antara jual beli yang terlarang adalah jual beli sperma pejantan yang ini terjadi dengan cara pembuahan alami. Maka misalnya transaksinya sekali kawin dengan cara alami itu anggap saja misalnya 25.000 sekali kawin, maka tinggal dilihat saja ini pejantannya nanti kawin berapa kali, nanti diintip atau ditonton, nggak perlu diintip, ditonton boleh. Sekali kawin 25.000 itu haram. Kenapa haram? Karena karena tidak jelas barangnya. Itu maaf air sperma yang dikeluarkan oleh si pejantan ini tidak bisa diukur berapa mili, itu nggak bisa diukur, maka terlarang. Kemudian sebagian orang modelnya nggak semacam ini, namun modelnya sewa. Sewa pokoknya sehari pejantan saya mau bawa, ya, kamu bawa maka kau bayar saya 100.000. Maka kalau dalam bentuk harian, ulama berselisih pendapat, boleh tidak sewa pejantan? Kalau tadi jual beli sperma, jual beli sperma itu pengertiannya per kawin sekian. Paham ya bedanya? Kalau ini sewa pejantan per hari sekian. Nggak tahu mau kawin sekali atau sekawin 2 kali, pokoknya per 24 jam kamu bawa pejantan saya sekian. Ini namanya sewa pejantan. Sewa pejantan. Nah kalau sewa pejantan, ulama berselisih pendapat boleh ataukah tidaknya. Ringkasnya sebagaimana pendapat yang dikuatkan oleh Ibnul Qayyim, hukumnya haram, tanpa mengingkari adanya khilaf dalam masalah ini. Namun yang tepat hukumnya haram, karena hakikat sewa pejantan dalamnya adalah jual beli sperma, cuma dengan bahasa yang lain. Dengan bahasa yang lain. Ini dua topik bahasan ini berlaku untuk perkawinan alami. Kemudian yang kedua adalah inseminasi buatan. Orang jual sperma satu tabung sekian mili mililiter, itu harganya sekian, yang bisa disuntikkan. Maka kalau inseminasi buatan hukumnya boleh, karena barang yang diperjualbelikan jelas sperma, ukurannya juga jelas sekian mili, maka dia tidak lagi majhul. Kalau tadi jual beli sperma itu majhul, barangnya ada, ini jelas air maninya keluar, spermanya keluar. Nah itu berapa mili yang keluar? Tidak tertata, tidak diketahui, maka tidak jelas dan tidak terukur. Kalau inseminasi buatan itu terukur, ini satu tabung sekian, maka boleh. Kemudian di antara jual beli yang haram adalah jual beli anjing. Jual beli anjing, selain anjing pemburu, disepakati ulama haramnya. Namun jika itu anjing adalah anjing pemburu yang dipakai untuk berburu binatang, maka ulama berselisih pendapat tentang keharamannya.
karena perselisihan tentang status hadisnya. Terdapat hadis yang mengatakan Nabi melarang jual beli anjing kecuali anjing pemburu. Nah, kata-kata kecuali anjing pemburu itu sahih atau tidak? Diperselisihkan ulama tentang kesahihan tambahan tadi. Maka terdapat perselisihan tentang boleh dan tidaknya. Kesimpulannya hadisnya dhaif, riwayat Nasa'i dhaif, sehingga yang benar sekali anjing pemburu tidak diperbolehkan diperjualbelikan. Maka anjing itu cuma boleh dengan cara mendapatkan anjing yang boleh dipelihara semacam anjing pemburu dan yang lain dengan cara hadiah untuk anjing-anjing yang boleh dipelihara semacam anjing pemburu. Kalau pakai cara jual beli tidak diperbolehkan. Demikian juga jual beli kucing. Jual beli kucing mungkin bisa kita bagi menjadi dua macam dari sisi hukumnya. Pertama, kucing tersebut untuk pajangan dan kelangenan, cuma untuk senang-senang, cuma untuk dilus-lus. Maka saya yakin tidak ada khilaf ulama tentang terlarangnya hal ini, karena ini tidak tergolong manfaat yang dibolehkan oleh syariat. Kemudian yang kedua adalah jual beli kucing dengan tujuan untuk makan tikus. Rumah saya banyak tikusnya, saya kemudian beli kucing dengan tujuan untuk menjadi musuh tikus-tikus di rumah saya. Maka kalau bentuk yang kedua ini ulama berselisih pendapat. Jual beli kucing untuk diambil manfaatnya, yaitu untuk makan tikus. Dan pendapat yang benar hukumnya adalah terlarang, karena terdapat dalil tegas riwayat Muslim yang Nabi melarang jual beli kucing tanpa pengecualian. Demikian juga termasuk uang yang terlarang adalah upah melacur. Demikian juga upah merdukun. Maka duit yang didapatkan oleh dukun dari pasiennya itu duit yang haram. Demikian juga pelacur. Demikian juga jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan saat transaksi. Semisal burung yang masih terbang, maka hukumnya adalah terlarang. Demikian juga membeli hasil pertanian sebelum matangnya. Beli rambutan yang rambutannya sudah ada namun masih hijau-hijau, maka ini hukumnya Nabi larang. Boleh dijual kalau sudah matang. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.